Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi. Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir loh. Bahwa sebetulnya akan pusing itu kabinet Pak Prabowo. Dia mau beritahu ini ngapain sih Pak Jokowi kasih beban pada Menteri Keuangan baru. Bukannya Sri Mulyani udah bikin semacam perjanjian internal untuk membawa APBN kita tuh tiba di tempat yang tepat pada kabinet yang akan datang. Kalau dibebani dengan ini lagi berarti kebijakan fiskal berubah lagi sebetulnya kan. Sinyal moneter berubah lagi itu. Jadi kekacauan pada kabinet Prabowo justru dimungkinkan terjadi di awal-awal karena proses transisi itu atau pelimpahan kekuasaan itu, pelimpahan kebijakan itu tidak bersih. 2022 Cina ekspor ke sini untuk tekstil dan garment. Kalau HS Code 50 sampai 63, dia tercatatnya 6,5 miliar US dollar satu tahun. Kalau kita ngelihat data BPS, import kita dari Cina itu di Redmap juga ada, tapi datanya sumbernya dari BPS kita ya. Jadi kelihatannya pemerintah panik atau apa tuh? Walaupun kita dengar bahkan dari para pejabat negara, beberapa pejabat negara menganggap bahwa ini konyol nih. Ya. Nah, gimana mungkin itu semacam insentif fiskal itu diberikan, padahal Presiden menginginkan ada perluasan wajib pajak, perluasan rasio pajak kan. Jadi itu soal-soal yang secara ekonomi teknis itu kacau tuh. Sekarang ini sudah mulai pada rebutan deh. Ketika menghadapi krisis multidimensi, saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33, tapi bersifat zaken kabinetnya yang profesional. Jadi benar, the right man in the right place. Bu Sri Mulyani dalam beberapa bulan lagi tidak akan kena tanggung jawab tuh ketika pendapatan pajak dan sebagainya tidak terpenuhi. Itu yang akan jadi yang pusing 7 keliling adalah Menteri Keuangan yang dipilih oleh Pak Prabowo gitu. Jangan enak-enakan tidur loh. Ayo ibu-ibu itu, kayak apa kalau terjadi? Gimana? Penyolan ide itu. Tentu Pak Luhut merasa panik karena tidak cukup lagi keuangan untuk membiayai pembangunan atau kepentingan sosial lain, maka diminta supaya dengan mudah itu ya simpan duit di sini, bebas pajak, lalu investasi di sini. Ngapain maksa investasi itu? Kan investor asing ini kan tahu seluruh detail perbisnisan di Indonesia yang sifatnya sangat politis. Jadi bagi mereka mungkin bahaya juga kalau keadaan tidak stabil dan keadaan jaminan hukum dan penyimpanan digital tentang kerahasiaan data itu tidak bisa dijamin oleh pemerintah Indonesia. Nah, bagi investor asing dia sangat peka, dia tahu dia bisa bandingkan dengan negara-negara di Pasifik yang memakai pola yang sama, tetapi tidak ada unsur politik yang begitu rakus untuk mengintip uang orang. Di sini begitu ada uang masuk, itu diintip oleh semua kepentingan kekuasaan, apalagi kalau ada, ingat nggak kasus yang waktu ketahuan PPATK terus ketahuan ada korupsi yang kasus anaknya siapa yang mukulin itu kan Bu Sri kan ngomongnya jangan terlalu kelihatan, jangan terlalu memperlihatkan kemewahan. Ya, kan bukan begitu penyakitnya sebenarnya, penyakitnya ada korupsi di sana banyak, harusnya itu tapi way out-nya jangan terlalu memperlihatkan kemewahan. Tentu penasihat keuangan dunia itu udah kasih wanti-wanti pada mereka jangan masuk Indonesia ya, karena bahkan yang terbuka sempurna pun dalam bentuk foreign direct investment itu gagal masuk. Diundang oleh Presiden Jokowi berkali-kali, dibuatkan forum di Washington, di Paris, di mana-mana, di Tokyo, di Kanada, nggak ada yang masuk. Maka itu artinya sinyal investor asing, the crazy rich ini nggak mau masuk